Selamat siang Mbak Alia. Ya, tahu nggak kenapa Mbak Alia Pak Fadil panggil untuk menuju ke kantor? Nggak tahu ya. Tadi ketika ulangan mata pelajaran DAI, Pak Fadil lihat tadi Alia mencoba untuk mencontek pekerjaan teman sebangkunya, yaitu pekerjaannya Mbak Tisha. Betul Pak tidak? Iya. Nah, menurut Mbak Alia, perbuatan mencontek itu perbuatan yang benar atau salah? Iya, perbuatan yang salah. Nah, memang setiap manusia itu pernah berbuat salah ya. Seperti Pak Fadil pun pernah berbuat salah. Banyak sekali kesalahan yang pernah Pak Fadil perbuat karena memang manusia itu tepatnya salah. Nah, Mbak Alia juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan seperti tadi mencontek pekerjaan temannya. Nah, tapi di sini Pak Fadil tidak mencoba menghakimi dari Mbak Alia atau mencoba untuk menghukum atau seperti mencari kesalahan dari Mbak Alia, bukan. Tapi di sini Pak Fadil mencoba untuk bersama-sama kita sama-sama mencari solusinya supaya Mbak Alia ini kedepannya tidak mencontek lagi. Mau ya? Nah, seperti ini. Apa sih alasannya kenapa Mbak Alia itu tadi mencontek di kelas? Karena apa? Tadi malam berarti tadi malam tidak belajar ya? Berarti main HP sambil bermain dengan teman-teman. Seperti itu. Makanya kalau bermain sama teman-teman, main HP, jadinya nggak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan ulangan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Mbak Alia dulu masih ingat nggak ketika di awal pertemuan bahwa kita pernah membuat suatu keyakinan kelas? Pernah? Nah, keyakinan kelas apa yang harus Mbak Alia lakukan supaya Mbak Alia tidak mencontek lagi? Keyakinan kelas apa? Yaitu ya disiplin, ya. Nah, belajar, disiplin, dan yang terutama kejujuran, tidak mencontek ketika ulangan. Betul sekali. Nah, berarti Mbak Alia meyakini apa tidak kalau keyakinan kelas itu benar-benar penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yakin ya? Berarti itu baik ya untuk kita terapkan ya. Nah, maka dari itu kira-kira apa yang harus Alia ya lakukan supaya kedepannya ketika ulangan itu tidak mencontek lagi? Kira-kira gimana? Iya, betul sekali, belajar, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tentunya mengerjakan PR dan tugas ya, supaya nanti kalau ada ulangan bisa mengerjakan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau Mbak Alia sudah bisa untuk mencari solusi atau ide untuk supaya tidak mencontek lagi. Nah, kira-kira mulai kapan sih Mbak Alia ini akan menerapkan ide-ide tadi, solusi-solusi tadi supaya kedepannya lebih baik? Mulai kapan? Mulai sekarang ya, bener ya. Berarti mulai sekarang dan selanjutnya diusahakan Mbak Alia lebih baik lagi ketika ulangan juga tidak mencontek. Nah, supaya nanti jadi anak yang selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak yang sholihah, dibanggakan oleh orang tua dan bapak ibu tentunya ya. Terima kasih Mbak Alia kalau begitu atas kerjanya, usahanya, dan keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tos dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Selamat pagi, Mas Hafiz. Pagi. Nah, kenapa Mas Hafiz saya panggil ke sini? Mas Hafiz tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, tadi Pak Fadil lihat Mas Hafiz kayaknya lari-lari ya, lari-lari terlambat masuk ke kelas. Nah,
Tadi kan Mas Hafiz terlambat. Nah, menurut Mas Hafiz terlambat itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Perbuatan yang salah. Nah, tapi manusia itu wajar ya Mas Hafiz ya. Pasti semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Seperti Pak Fadil juga pernah melakukan kesalahan, pernah terlambat juga. Mas Hafiz pun pernah melakukan kesalahan, terutama hari ini terlambat masuk sekolah. Nah, tapi di sini Pak Fadil bukan untuk ingin mencari kesalahan Mas Hafiz, bukan, atau bukan untuk ingin menghukum Mas Hafiz, bukan. Tapi Pak Fadil ingin bersama-sama kita mencari solusi bagaimana supaya nanti Mas Hafiz kalau ke besok-besok lagi tidak terlambat lagi masuk ke sekolah ya, seperti itu. Pak Fadil mau tanya, apa sih alasannya kenapa Mas Hafiz kok hari ini terlambat? Nonton TV. Tadi malam nonton TV sampai jam berapa? Sampai jam 10, berarti baru tidurnya jam 10 ya. Nah, tadi malam belajar atau tidak Mas Hafiz? Mau belajar dulu terus nonton TV sampai jam 10, akhirnya baru tidur. Sehingga akhirnya tapi bangunnya kesiangan ya. Oh segitu. Kalau gitu Mas Hafiz pernah nggak atau masih ingat ya keyakinan kelas yang dulu Pak Fadil pernah sampaikan kepada Mas Hafiz dan teman-teman kelas 6 yang di awal pertemuan dulu, yaitu tentang apa yang Mas Hafiz yakini, tentang apa keyakinan kelasnya, tentang apa tadi, supaya nggak terlambat masuk kelas. Iya, kedisiplinan dan apa lagi, tepat waktu. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang harus Mas Hafiz lakukan kan. Berarti Mas Hafiz yakin kalau itu disiplin sama tepat waktu itu sesuatu yang benar, yang harus kita yakin ya, yang harus kita lakukan juga ya. Nah, kalau Mas Hafiz sudah yakin, sudah merasa itu hal yang benar, yang baik dan harus dilakukan, maka menurut Mas Hafiz apa sih solusi yang tepat supaya Mas Hafiz besok tidak terlambat lagi? Solusinya apa? Harus bagaimana coba? Tidur tepat waktu. Iya, tidur awal waktu, betul. Apalagi Memasang alarm. oh, betul sekali, bagus. Masang alarmnya jam berapa kira-kira Mas Hafiz? 4. Jam 4, berarti sebelum subuh, adzan subuh ya. Terus kalau sudah adzan subuh, alarmnya sudah bunyi, terus segera melakukan sholat subuh, persiapan sekolah, sarapan, lalu berangkat sekolah supaya tidak terlambat lagi ya. Nah, tadi kan Mas Hafiz dari rumah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, kalau seperti itu besok harus lebih pagi lagi, misalkan setengah 7 dari rumah supaya sampai sekolah jam 7 kurang seperempat atau jam 7 kurang 20 seperti itu ya. Nah, jangan seperti tadi jam 7 lebih 10 baru sampai di sekolah seperti itu. Nah, kalau Mas Hafiz sudah menemukan solusi atau menemukan cara supaya tidak terlambat lagi, nah mulai kapan mau dilaksanakan cara-cara itu? Nanti malam. Bagus sekali Mas Hafiz sudah ingin merubah cara yang lebih baik lagi supaya lebih disiplin lagi, lebih tepat waktu lagi supaya nanti menjadi anak yang soleh ya, anak yang disiplin, berbakti pada bapak ibu guru sama kedua orang tua dari keluarga semuanya. Terima kasih Mas Hafiz, semoga bisa lagi tidak terlambat lagi dan lebih disiplin lagi. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Hafiz, tos dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Alia. Saya senang sekali bisa belajar dan mempraktikkan segitiga restitusi supaya saya bisa menemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang saya alami. Terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum, nama saya Hafiz. Saya senang sekali bisa belajar dan mempraktekkan segitiga restitusi. Saya bisa menemukan solusi dalam masalah saya. Terima kasih Pak Fadil.